Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Silastari dari kelas B jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video tentang review learning journal dari mata kuliah Gizi Kesehatan Masyarakat dengan materi kebutuhan gizi bayi dan balita. Ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama ada IMD, inisiasi menyusui dini. Yang kedua ada pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga ada kebutuhan gizi bayi dan balita. Yang keempat ada pemberian makanan bayi dan anak atau PMBA. Nah, sebelum itu ada perbedaan antara bayi dan balita. Kalau yang disebut bayi adalah anak yang mulai dari usia 0 sampai 11 bulan. Lalu balita adalah anak yang mulai dari usia 12 sampai 59 bulan. Itu adalah aturan menurut Permenkes nomor 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak. Nah, mengapa gizi bayi dan balita itu sangat penting? Yang pertama adalah periode emas pertumbuhan atau window of opportunity. Ini terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Nah, ini terjadi pertumbuhan yang sangat cepat. Jika pemenuhan zat gizi tidak terpenuhi, kondisi kesehatan yang tidak baik tentunya akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Itu juga bisa disebut dengan golden period. Lalu yang kedua ada fase pertumbuhan yang lebih cepat dari keadaan normal yang biasa disebut dengan growth spurt. Pada keadaan seperti ini, orang tua kadang tidak menyadari bahwa anaknya memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang sangat cepat. Lalu yang ketiga ada gizi yang memadai digunakan untuk pertumbuhan otak, perkembangan kognitif, dan menjaga kesehatan bayi. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai IMD atau inisiasi menyusui dini. Nah, ini merupakan proses menyusu yang dimulai segera yang dilakukan oleh bayi selama paling singkat 1 jam setelah kelahiran. Nah, caranya adalah bayi diletakkan secara tengkurap di dada atau di perut ibu sehingga melekat pada kulit ibu. Nah, IMD ini memberikan kesempatan bagi bayi untuk mencari puting susu ibu dan menyusu sendiri hingga bayi tersebut merasa puas. Nah, manfaatnya ada untuk mencegah hipotermia, lalu ada kunci keberhasilan ASI eksklusif, lalu mengurangi resiko kesehatan bayi dan balita, lalu yang keempat ada mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Pokok bahasan yang kedua mengenai pemberian ASI eksklusif. Nah, ASI ini diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan. Lalu tanpa menambah atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Nah, ASI itu sendiri merupakan emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan mineral. Nah, pada 6 bulan pertama, rata-rata produksi ASI itu sekitar 780 ml per hari. Lalu 6 bulan kedua rata-rata produksi ASI adalah 600 ml per hari. Nah, komposisi ASI ini tentunya dipengaruhi oleh asupan gizi dan status gizi bayi. Lalu yang kedua ada stadium laktasi. Stadium laktasi ini memiliki beberapa proses. Yang pertama ada kolostrum. Ini terjadi pada 1 sampai 3 hari selama produksi. Nah, kolostrum ini kaya akan vitamin, larut lemak, dan protein. Lalu, volume antara 2 sampai 20 ml dalam 3 hari pertama dan energi yang dihasilkan pada 100 ml kolostrum sama dengan 67 kalori. Lalu yang kedua ada ASI transisi. Nah, transisi ini merupakan transisi dari kolostrum sampai menjadi ASI matur. Produksi ini terjadi pada hari ke-7 sampai 10 sampai 2 minggu pasca melahirkan. Nah, kadar protein dan vitamin pada ASI transisi ini makin merendah, namun karbohidrat dan lemak semakin tinggi. Yang ketiga ada ASI matur. Nah, ASI matur ini diproduksi di minggu kedua setelah melahirkan. ASI matur ini memiliki energi 75 kalori per 100 ml. Lalu ASI matur ini tentunya mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin serta mineral yang dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Pokok bahasan yang ketiga adalah kebutuhan gizi bayi dan balita. Nah, kebutuhan gizi bayi dari 0 sampai 6 bulan tercukupi dengan pemberian ASI saja. Frekuensinya 6 sampai 8 kali sehari atau lebih. Namun, ketika sudah berusia lebih dari 6 bulan, bayi sudah harus mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI atau MPASI
untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Akhir, pokok bahasan yang keempat adalah pemberian makan bayi dan anak atau yang biasa disingkat dengan PMBA. Nah, pada usia 0 sampai 6 bulan, makanan utama bayi adalah ASI, yaitu air susu ibu. Nah, diberikan secara eksklusif tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan dan minuman lain. Ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian air susu ibu eksklusif. Lalu, pada usia 6 sampai 8 bulan, tetap diberikan ASI, mulai diberikan makanan pendamping ASI atau yang biasa kita sebut dengan MPASI, yang diberikan dalam bentuk makanan lumat, yaitu makanan yang dihancurkan, disaring, atau dilumatkan hingga halus. Selanjutnya, pada usia 9 sampai 11 bulan, bayi tetap diberikan ASI dan mulai diberikan makanan yang lembek. Nah, peralihan dari makanan ini merupakan peralihan dari makanan lumat ke makanan padat. Lalu, pada usia 12 sampai 23 bulan, bayi tetap diberikan ASI, namun makanan yang diberikan sama seperti keluarga lainnya atau masakan rumah tangga. Ada beberapa masalah pada pemberian makanan pendamping ASI. Yang pertama adalah MPASI terlalu dini. Lalu yang kedua ada MPASI terlambat. Lalu ada bayi mengemut makanan, ada GTM, gerakan tutup mulut, lalu ada picky eater. Yang terakhir ada sulit BAB. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai rangkuman materi tentang kebutuhan gizi bayi dan balita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.